Senin, 23 Juni 2025, Gedung Bundar Kejaksaan Agung kembali jadi pusat perhatian nasional. Sejak pagi, suasana di sekitar gedung tampak ramai, dipenuhi wartawan dan masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan terbaru dari kasus besar yang tengah disorot publik. Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dipanggil sebagai saksi kunci dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah. Kehadirannya menjadi sorotan utama, mengingat perannya yang sangat sentral dalam proyek ini. Proyek digitalisasi sekolah yang ambisius ini berjalan dari tahun 2011 hingga 2022, dengan tujuan mempercepat transformasi pendidikan di Indonesia. Namun, kini proyek tersebut diperiksa secara ketat oleh penyidik setelah muncul dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Nadiem tiba didampingi tim hukumnya, memilih irit bicara di hadapan media, dan menegaskan komitmennya sebagai warga negara yang taat hukum. Ia menolak berkomentar banyak, namun menegaskan siap memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Pemeriksaan ini menjadi puncak dari serangkaian penyelidikan panjang, membawa nama-nama pejabat tertinggi kementerian ke ruang pemeriksaan. Proses ini diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta baru yang selama ini tersembunyi. Kejaksaan menelisik detail proyek raksasa ini, mulai dari proses pengadaan, pengelolaan anggaran, hingga distribusi laptop ke sekolah-sekolah. Setiap dokumen dan bukti diperiksa untuk memastikan tidak ada penyelewengan dana negara. Pemanggilan Nadiem dianggap krusial untuk mengungkap peran, pengetahuan, dan tanggung jawabnya sebagai penanggung jawab utama proyek. Keterangan dari Nadiem diharapkan bisa membuka tabir dugaan korupsi yang selama ini menjadi pertanyaan publik. Publik menanti transparansi dan kejelasan, berharap kasus ini mampu menjawab keraguan soal komitmen pemerintah terhadap reformasi pendidikan. Banyak pihak menuntut agar proses hukum berjalan adil dan terbuka. Program pengadaan laptop ini awalnya lahir sebagai respons atas krisis pandemi, mendukung pembelajaran jarak jauh dengan jutaan perangkat teknologi yang disebar ke seluruh pelosok negeri. Harapannya kesenjangan digital bisa dipersempit. Kini, niat baik itu diuji oleh tuduhan korupsi. Citra reformasi pendidikan pun dipertaruhkan, dan masa depan digitalisasi sekolah di Indonesia menanti kejelasan dari proses hukum yang sedang berjalan. Pukul 09.10 pagi, Nadiem tiba di Gedung Bundar, membawa dokumen dan didampingi pengacara Ricky Saragi. Ia melangkah cepat ke ruang pemeriksaan, diiringi sorotan media, namun tetap menjaga sikap kooperatif. Begitu pintu tertutup, statusnya berubah dari mantan menteri menjadi saksi kunci. Di dalam, ia menghadapi tim penyidik dengan pertanyaan mendalam seputar kebijakan dan eksekusi proyek laptop. Pemeriksaan berlangsung maraton, hanya jeda untuk istirahat dan makan. Setiap keputusan, rapat dan proses pengadaan dibedah detail. Setelah 12 jam, Nadiem keluar dengan wajah lelah, siap memberi pernyataan singkat pada media. Hari itu, publik menunggu di luar, menanti jawaban dari balik pintu tertutup. Selama 12 jam penuh, Nadiem Makarim menjalani pemeriksaan intensif di kantor Kejaksaan Agung. Ia dicecar berbagai pertanyaan yang mendalam dan rinci. Suasana tegang terasa sejak awal. Setiap jawaban yang diberikan Nadiem menjadi sorotan, karena kasus ini menyangkut dana publik dalam jumlah sangat besar. Tim Jampitsus menyiapkan 31 pertanyaan kunci, yang disusun untuk menggali peran, motif, dan proses pengambilan keputusan di balik proyek digitalisasi sekolah. Fokus utama pemeriksaan adalah peran Nadiem dalam menentukan alokasi anggaran fantastis, yaitu 9,9 triliun rupiah, untuk pengadaan perangkat digital di sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Salah satu hal yang paling disorot penyidik adalah perubahan kebijakan yang mendadak. Awalnya perangkat berbasis Windows, lalu tiba-tiba beralih ke Chromebook setelah rapat penting pada Mei 2020. Perubahan drastis ini menimbulkan banyak tanda tanya, apalagi muncul dugaan adanya pengaruh eksternal, termasuk tawaran khusus dari pihak Google yang diduga ikut mendorong keputusan tersebut. Penyidik juga menelusuri komunikasi antara pejabat kementerian dan para vendor, mencari bukti adanya tekanan atau lobi yang tidak wajar dalam proses pengadaan. Mereka mendalami kemungkinan adanya pertemuan-pertemuan rahasia di luar jalur resmi, yang bisa saja mempengaruhi keputusan akhir proyek. Nadiem diminta menjelaskan secara detail alur pengambilan keputusan, siapa saja yang terlibat,
dan bagaimana proses diskusi internal berlangsung hingga keputusan diambil. Kejaksaan menegaskan bahwa pemeriksaan ini bisa jadi baru permulaan. Nadiem masih mungkin dipanggil kembali jika ditemukan fakta baru atau keterangan tambahan yang dibutuhkan. 31 pertanyaan yang diajukan hari itu hanyalah langkah awal dari upaya panjang untuk mengungkap kebenaran di balik proyek top nasional yang kontroversial ini. Proses hukum masih akan terus berjalan, dan masyarakat Indonesia menanti dengan penuh harap agar kasus ini bisa terungkap secara transparan hingga ke akar-akarnya. Usai pemeriksaan, Nadiem menegaskan sikap kooperatif dan dukungan penuh pada proses hukum. Ia menyatakan kehadirannya sebagai bentuk tanggung jawab, berharap penyidikan berjalan adil dan transparan. Nadiem mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah, meminta publik menghormati proses hukum. Ia menekankan bahwa menjaga kepercayaan publik pada reformasi pendidikan sangat krusial. Proses hukum ini, menurutnya, harus memastikan niat baik digitalisasi pendidikan tidak tercoreng. Pernyataan singkatnya menutup hari panjang, membuka babak baru drama hukum yang terus dipantau masyarakat. Proyek laptop 9,9 triliun berakar dari krisis pandemi 2020, saat sekolah-sekolah tutup dan pembelajaran jarak jauh jadi keharusan. Pemerintah meluncurkan program digitalisasi sekolah, menyediakan perangkat keras dan kuota internet untuk menjembatani kesenjangan digital. Targetnya lebih dari 1,1 juta laptop, puluhan ribu modem, dan proyektor untuk 27.000 sekolah di seluruh Indonesia. Anggaran jumbo ini mencerminkan keseriusan pemerintah menghadapi ancaman learning loss. Nadiem menyebut kebijakan ini sebagai respons cepat atas situasi darurat. Tanpa perangkat, pembelajaran daring hanya jadi slogan. Pengadaan laptop dianggap tulang punggung strategi pendidikan masa pandemi. Namun, niat baik dan urgensi kini diuji di hadapan hukum. Tujuan utama program ini, mencegah learning loss, meningkatkan kompetensi digital guru, dan mendukung asesmen nasional berbasis komputer (ANBK). Laptop jadi gerbang utama siswa mengakses pelajaran digital dan kelas virtual. Perangkat ini juga mendorong guru lebih akrab dengan teknologi, sejalan dengan visi transformasi pendidikan Nadiem. ANBK, pengganti ujian nasional, butuh perangkat komputer di setiap sekolah. Distribusi Chromebook diharapkan memastikan kelancaran evaluasi pendidikan nasional. 3 pilar tujuan, mitigasi krisis, peningkatan kompetensi, dan penunjang ANBK, membentuk visi besar digitalisasi pendidikan. Namun, implementasi dan pengadaan triliunan rupiah kini jadi sorotan utama. Pertanyaannya, apakah pelaksanaan di lapangan sejalan dengan tujuan mulia di atas kertas? Pemilihan Chromebook menuai kritik sejak awal, terutama soal ketergantungan pada internet. Banyak sekolah di daerah 3T belum punya akses internet stabil, membuat Chromebook sulit digunakan. Masalah ini sudah teridentifikasi sejak proyek percontohan 2017, namun tetap diabaikan. Selain itu, Chromebook tak kompatibel dengan aplikasi penting seperti Exambro untuk ujian offline. Akibatnya, banyak laptop bantuan tak terpakai maksimal di sekolah-sekolah. Guru dan siswa kesulitan mengoperasikan perangkat tanpa internet, aplikasi ujian pun tak bisa diinstal. Tantangan teknis ini jadi bagian penting penyidikan, mengindikasikan potensi kelalaian atau kesengajaan dalam perencanaan. Jika perangkat tak bisa digunakan sesuai tujuan, negara jelas dirugikan. Pemeriksaan Nadiem hanyalah satu langkah dari rangkaian penyidikan panjang Kejaksaan Agung. Sebelumnya, penyidik telah menggeledah rumah mantan staf khusus menteri dan menyita barang bukti penting. Nama-nama seperti Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan dicekal ke luar negeri, meski Juristan sudah lebih dulu ke Australia. Penyidikan menyasar birokrasi hingga lingkaran terdekat pengambil kebijakan. Proses hukum terus berjalan, dan kemungkinan pemanggilan ulang Nadiem masih terbuka. Publik menanti apakah akan ada tersangka baru atau fakta mengejutkan lain yang terungkap. Kasus ini jadi barometer keseriusan negara memberantas korupsi di sektor pendidikan. Di akhir pemeriksaan, Nadiem menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik pada agenda transformasi pendidikan. Ia menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama yang harus dijaga agar perubahan besar di dunia pendidikan bisa berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.
Tanpa kepercayaan, setiap langkah inovasi akan selalu diragukan dan berpotensi gagal. Kasus ini mengancam optimisme dan legitimasi reformasi pendidikan, menempatkan program digitalisasi di persimpangan jalan. Banyak pihak kini bertanya-tanya, apakah upaya modernisasi pendidikan benar-benar berpihak pada masa depan anak bangsa, atau justru membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan? Tanpa kepercayaan, program sebesar apapun sulit didukung masyarakat. Keraguan yang tumbuh di tengah masyarakat bisa menghambat partisipasi, bahkan memicu penolakan terhadap kebijakan yang sebenarnya baik. Jika korupsi terbukti, luka yang ditinggalkan bukan hanya kerugian negara, tapi juga pengkhianatan pada amanah pendidikan. Dampaknya bisa terasa lama, menurunkan moral guru, siswa, dan seluruh ekosistem pendidikan. Penegakan hukum yang adil dan transparan jadi keharusan mutlak. Proses hukum yang terbuka akan menunjukkan bahwa negara serius melindungi hak-hak generasi penerus. Hanya proses hukum kredibel yang bisa memulihkan kepercayaan publik. Masyarakat menanti keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, agar harapan terhadap pendidikan tetap terjaga. Kasus ini harus jadi pelajaran tata kelola pemerintahan, pengawasan, transparansi, dan integritas mutlak diperlukan. Setiap kebijakan harus diawasi bersama, agar tidak ada lagi ruang bagi penyimpangan. Asa pendidikan Indonesia tak boleh padam. Setiap rupiah harus benar-benar untuk masa depan bangsa, bukan segelintir oknum. Hanya dengan komitmen bersama, cita-cita pendidikan yang adil dan bermartabat bisa terwujud untuk generasi mendatang.